Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu di mata kuliah kewirausahaan. Dan untuk kali ini kita akan bicara tentang inti proses, peran, fungsi kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Sri Utaminingsih. Di slide yang pertama kita akan berbicara tentang inti dan konsep kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Wirausaha adalah orang yang terampil memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupannya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita masuk ke istilah kewirausahaan. Kata dasar dari kewirausahaan dari bahasa Inggris sering disebut dengan entrepreneur atau pengusaha, yang dalam bahasa Inggris dikenal juga dengan istilah bad one taker atau go bad one, yang artinya antara atau pengambilan. Jadi pengambilan keputusan antara iya atau tidak. Iya berarti kita berani untuk mengambil resiko, kalau tidak berarti kita akan pergi meninggalkan situasi itu. Pada abad pertengahan istilah entrepreneur digunakan untuk menggambarkan seseorang atau menggambarkan seorang aktor yang memimpin sebuah proyek produksi. Konsep kewirausahaan secara lengkap dikemukakan oleh Schumpeter, yaitu sebagai orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru, dengan menciptakan bentuk organisasi yang baru atau mengelola bahan baku yang baru. Orang tersebut melakukan kegiatan melalui organisasi bisnis yang baru ataupun bisnis yang telah ada. Slide berikutnya. Kita masuk ke jiwa dan sikap kewirausahaan. Ada beberapa ciri-ciri yang perlu teman-teman perhatikan dalam jiwa dan sikap kewirausahaan. Yang pertama adalah penuh percaya diri. Ya, indikatornya adalah orang yang penuh dengan keyakinan atau orang yang memiliki keyakinan yang penuh, kemudian memiliki optimis juga, kemudian berkomitmen, berdisiplin, dan bertanggung jawab. Yang kedua adalah memiliki inisiatif, yang indikatornya adalah penuh energi, cekatan dalam bertindak, dan aktif. Yang ketiga, memiliki motivasi berprestasi, yang indikatornya adalah terdiri atas orientasi pada hasil dan wawasan ke depan. Jadi berpikirnya selalu ke depan, mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kebutuhan yang sekarang, tidak jalan di tempat. Kemudian yang selanjutnya adalah memiliki jiwa kepemimpinan. Indikatornya adalah berani tampil beda, dapat dipercaya, dan tangguh dalam bertindak. Kemudian yang terakhir, berani mengambil resiko dengan penuh pertimbangan. Orang mungkin banyak yang berani mengambil risiko, tapi pertimbangan perhitungannya biasanya dikesampingkan. Nah, jiwa, sikap atau jiwa seorang kewirausahaan itu tidak seperti itu. Berani mengambil risiko, tetapi juga dengan penuh perhitungan. Selanjutnya, kita masuk ke proses kewirausahaan. Ada beberapa tahap ya dalam kewirausahaan. Yang pertama adalah tahap memulai. Tahap memulai di sini adalah bagaimana teman-teman jika ingin memulai usaha, kita harus bisa membaca kesempatan yang ada atau peluang yang ada, dan itu bisa ada di sekitar kita, di dalam aktivitas kita. Contohnya misalnya kita bisa menangkap, melihat peluang gimana di sekitar tempat tinggal kita. Kita bisa menangkap peluang, kesempatan di mana aktivitas kita dalam kampus misalnya.
Atau misalnya kita bisa menangkap atau melihat peluang di situasi aktivitas teman-teman setiap melakukan satu kegiatan. Di situ pasti ada peluang dan kesempatan yang bisa kita ciptakan. Yang kedua adalah tahap melaksanakan usaha, atau diringkas juga atau biasanya disebut tahap jalan. Artinya gimana kegiatan usaha itu berjalan. Nah, perlu ada beberapa yang harus dipertimbangkan, yaitu terkait dengan pembiayaan. Biasanya kita akan berpikir, ya, orang kalau usaha biasanya yang dibayangkan adalah untungnya. Orang biasanya takut memulai usaha biasanya karena takut rugi terkait dengan keuangan, terkait dengan pembiayaan, terkait dengan modal. Nah, ini yang perlu juga kita pikirkan. Yang selanjutnya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusianya harus disiapin. Contohnya misalnya kita mau bikin pabrik roti, kita harus siapkan orang yang ngerti roti, atau bahkan kita sendiri harus tahu tentang dunia kerotian, ya, dan itu penting. Kemudian kepemilikan itu terkait dengan status, ya, status usaha kita. Yang selanjutnya adalah organisasi. Organisasi itu terkait dengan strukturnya, siapa-siapa saja yang akan mengelola dan duduk di sana. Yang selanjutnya adalah kepemimpinan yang meliputi bagaimana pengambilan resiko dan pengambilan keputusan. Nah, ini penting sekali karena kuncinya adalah di sini. Ya, kalau kalian sering membaca tentang contoh-contoh orang-orang yang sudah berhasil sekarang di dunia usaha, itu mungkin tidak dilihat hanya hasilnya saja, tapi bagaimana dia jatuh bangunnya sehingga dia menjadi pengusaha yang sukses. Ya, jadi ada keberanian resiko dengan segala keberanian mengambil keputusan dengan segala resiko yang ada. Kemudian yang selanjutnya adalah pemasaran. Jadi jangan kita hanya berpikir hanya memproduksi saja, tetapi kita tidak berpikir memasarkannya seperti apa. Nah, biasanya itu akan kesulitan, ya, karena akan terjadi penumpukan produksi dan itu akan mempengaruhi dengan hasil yang akan kita dapatkan. Yang selanjutnya adalah melakukan evaluasi. Nah, melakukan evaluasi ini sangat penting kita lakukan karena usaha yang baru dimulai dengan usaha yang sedang berjalan dan usaha yang sudah maju itu pasti penanganannya akan berbeda. Dan selanjutnya adalah mempertahankan usaha. Tahap ini di mana wirausahawan berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis perkembangan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Artinya disesuaikan dengan kebutuhan yang tadi Ibu sudah sampaikan di awal. Yang selanjutnya adalah mengembangkan usaha. Tahap ini di mana jika hasil yang diperoleh, ya, tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin bisa diambil oleh wirausaha. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi dan peran kewirausahaan. Di sini ada dua, dibagi menjadi dua, yaitu fungsi makro dan fungsi mikro. Fungsi makro, secara makro wirausaha berperan sebagai penggerak dan pengendali, ya, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Nah, jadi sebetulnya penting sekali adanya kewirausahaan ini. Di Amerika Serikat, Eropa Barat, dan di negara-negara itu kewirausahaan menjadi kekuatan ekonomi dunia yang sangat tinggi. Ya, hasil-hasil dari penemuan ilmiah, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi rekayasa telah menghasilkan kreasi-kreasi baru dalam produk, barang dan jasa yang berskala global. Artinya punya pengaruh yang sangat kuat sekali terhadap perkembangan yang seperti kita sudah nikmati saat ini. Produk barang yang merupakan hasil dari proses dinamis
wirausaha, bahkan para wirausahawan yang berhasil menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, ini secara makro. Jadi secara makro artinya luas sekali pengaruhnya, ya, global. Dan perkembangan-perkembangan dari teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, perkembangan kreasi-kreasi produk yang kita nikmati sekarang itu adalah hasil yang dilakukan oleh seorang wirausahawan. Yang selanjutnya adalah fungsi mikro. Secara mikro, wirausaha adalah penanggung resiko, ya, penanggung resiko dan ketidakpastian. Mengombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda untuk menciptakan nilai tambah dan usaha-usaha baru. Dalam melakukan fungsi mikronya, menurut Marzuki Usman, secara umum wirausaha memiliki dua peran, yaitu sebagai penemu atau inovator dan sebagai perencana atau planner. Kenapa di sini secara mikro dikatakan bahwa peran wirausahawan adalah penanggung resiko dan ketidakpastian? Karena secara mikro, secara sempit atau secara individual, ya, bahwa keputusan atau hasil yang akan dicapai adalah tergantung dengan keberanian kita dalam melakukan atau mengambil suatu keputusan. Nah, ada dua peran sebagai inovator dan planner di sini, yaitu yang pertama yaitu inovator, wirausaha berperan dalam menemukan dan menciptakan produk-produk baru, yaitu teknologi baru, ya, produk baru, ide-ide baru, organisasi usaha baru. Yang selanjutnya adalah fungsi plannernya, ya, atau sebagai perencana. Itu adalah wirausaha berperan untuk merancang perencanaan usaha, strategi perusahaan, kemudian ide-ide dalam perusahaan, dan kemudian organisasi perusahaan. Ya, jadi ada fungsi mikro dan ada fungsi makro. Nah, dalam fungsi mikro, ya, tadi kewirausahaan berperan sebagai inovator dan sebagai perencana atau planner. Selanjutnya kita masuk ke ide dan peran kewirausahaan. Menurut Zemer, kreativitas sering muncul dalam bentuk ide-ide untuk menghasilkan produk baru, di mana ide tersebut tidak akan muncul bila wirausaha tidak melakukan evaluasi dan pengamatan secara terus-menerus. Alternatif untuk merubah ide menjadi peluang. Nah, di sini ada beberapa yang perlu diperhatikan juga. Yang pertama adalah ide dapat digerakkan secara internal. Artinya dari dalam diri kita, melalui perubahan cara-cara atau metode yang lebih baik untuk melayani dan memuaskan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya. Ya, makanya kenapa kalau kita bicara di dunia usaha, ya, kalau kita bicara ya dunia usaha, pelayanan itu sangat penting. Kemudian pelanggan adalah raja. Disitulah kita bisa belajar untuk mengetahui apa sih keinginan mereka, dan kita harus berusaha untuk melayani itu. Kemudian yang kedua adalah ide dapat dihasilkan dari bentuk produk atau jasa baru. Dan ini sering kita lihat, ya, kalau misalnya teman-teman lihat sekarang, contohnya misalnya makanan pisang goreng aja deh. Padahal kalau mau dilihat pisang goreng, ya judulnya pisang goreng, cuma bentuknya, ya, packagingnya, kadang-kadang cara-cara memasaknya, ya, prosesnya, itu orang selalu berpikir untuk mengembangkan menjadi sesuatu yang baru. Padahal judulnya tetap pisang goreng, dimakannya juga pasti rasanya sama. Tapi karena proses tadi, ya, yang dilakukan oleh seorang wirausaha, ya, untuk melakukan sesuatu yang baru, jadi sehingga
menghasilkan satu tampilan yang baru. Pisang goreng dengan tampilan yang baru, contohnya misalnya pisang goreng crispy, sekarang macam-macam ya. Pisang goreng toppingnya coklat, keju dan sebagainya ya. Nah, itu contoh-contoh yang bisa teman-teman lihat di di sekitar teman-teman sekalian. Oke, yang selanjutnya, ide dapat dihasilkan dalam bentuk modifikasi bagaimana pekerjaan dilakukan atau modifikasi cara melakukan sesuatu pekerjaan. Nah, ini bagaimana teman-teman bisa berimajinasi ya untuk bisa melakukan terobosan ide-ide baru. Yang tadi Ibu sampaikan, bukan hanya produknya saja, bukan hanya packagingnya saja, tapi prosesnya juga. Sekarang misalnya teman-teman bisa lihat, kalau misalnya ada contoh makanan, mungkin kalau dulu dapurnya di belakang, proses pengolahannya di belakang, biasanya kita nggak pernah lihat proses pengolahannya. Tapi sekarang yang sedang marak ya, itu justru menarik prosesnya di depan. Kita melihat prosesnya, karena itu menjadi daya tarik sendiri untuk situasi saat ini. Mungkin kalau dulu mungkin pertimbangan orang dulu mungkin tidak seperti sekarang. Nah, ini contoh-contoh. Jadi inovasi, selalu ada pembaruan, ya, selalu ada pengembangan. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke garis besar peranan wirausaha. Di sini ada beberapa, ya. Peran wirausaha. Satu adalah menciptakan lapangan kerja pasti, ya. Kalau misalnya teman-teman bisa menciptakan satu kegiatan usaha atau menjadi seorang wirausaha, pasti teman-teman butuh sumber daya manusia. Ya mungkin kadang-kadang saudaranya dulu, ya, orang-orang terdekat kita. Kalau perusahaan kita atau usaha kita sudah maju, pasti kita akan butuhkan bukan hanya orang-orang dekat, tapi juga orang-orang yang artinya orang-orang yang punya kompetensi atau orang-orang yang punya skill, yang punya keahlian di bidang itu. Yang kedua, mengurangi pengangguran. Jelas, ya. Dengan adanya wirausaha, adanya kegiatan usaha, sehingga menyerap tenaga-tenaga kerja, otomatis pengangguran akan terkurangi. Yang ketiga adalah meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan ini sering sekali. Contoh-contoh yang paling sederhana yang sering kita lihat, contohnya misalnya ada usaha-usaha home industry yang banyak melibatkan masyarakat di sekitar lingkungan atau di sekitar kegiatan usaha itu dilakukan. Contohnya yang banyak sekali, misalnya seperti melipat kertas, ya, jasa untuk membantu melipat kertas, jasa yang dibawa oleh ke rumah biasanya dilakukan oleh ibu-ibu, ya, di rumah tangga sambil iseng sambil nonton sinetron, biasanya memasang mote, ya, memasang kancing. Nah, itu adalah efek, ya, atau peran besar dari wirausaha. Artinya meningkatkan pendapatan masyarakat yang tadinya mungkin waktunya hanya cukup untuk nonton TV saja, tapi ini nonton TV-nya plus. Artinya ada kegiatan yang dia lakukan yang menghasilkan secara ekonomi, menambah penghasilan mereka, yang secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas hidup mereka. Yang selanjutnya adalah mengkombinasikan faktor-faktor produksi, yaitu faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal, dan faktor keahlian. Artinya mengkombinasikan, mensinergikan antara tadi, ya, dari alam kemudian diolah oleh tenaga kerja yang ahli, ya, sehingga menghasilkan satu nilai. Nah, ini kan satu kombinasi, satu kerjasama atau mengkombinasikan antara faktor-faktor yang ada, sehingga menghasilkan satu produk yang bernilai yang bisa kita manfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat atau kemaslahatan umat manusia. Yang terakhir adalah meningkatkan produktivitas. Jelas, yang tadinya kita hanya sehari jadwalnya setelah mengerjakan aktivitas kita di rumah paling nonton TV, ya, habis waktu hanya untuk nonton TV atau mungkin ngobrol-ngobrol saja, tapi ini ada kegiatan baru yang bisa kita lakukan dan bernilai ekonomi yang akan berdampak kepada tadi, ya, secara ekonomi akan menambah penghasilan keluarga, yang secara tidak langsung juga akan meningkatkan kualitas hidup kita. Secara produktif, ya, ada kegiatan yang bisa kita lakukan. Ya, kita lanjut slide berikutnya. Ini ada pendapat, ya, dari seorang ahli yang bernama Cashen.
ya, seorang ahli wirausaha. Ya, seorang wirausahawan samping harus memiliki modal dasar berupa ide atau visi yang jelas, kemampuan dan komitmen yang kuat, kecukupan modal yang baik, uang maupun waktu, dan kecukupan tenaga serta pikiran, juga harus memiliki beberapa keterampilan berikut. Nah, jadi tidak cukup apa yang disebutkan di atas saja, tapi ada beberapa juga yang harus juga dimiliki oleh seorang diri. Imajinasi atau imajinasi kita, ya. Jadi orang wirausahawan itu selalu berhayal, berhayalnya ke depan. Oh ya, kalau misalnya produk kita begini, di sana udah ada, kita harus buat yang seperti apa? Itu harus berimajinasi, terus berimajinasi. Kemudian practical knowledge, artinya pengetahuan yang praktis. Biasanya nih pengetahuan praktis ini didapat dari pengalaman-pengalaman di lapangan. Jadi tidak secara teori. Kalau secara teori itu perlu proses, perlu waktu yang lama. Tapi dari pengalaman apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia alami, itu bisa menjadi pengetahuan dan bisa diterapkan dalam usahanya. Kemudian search skill, yaitu pencarian keterampilan. Artinya pencarian keterampilan itu kita tidak hanya berpatokan pada satu pengalaman saja, tapi kita harus mencari atau bisa berguru atau melihat kepada pengalaman-pengalaman yang lain. Kemudian tinjauan ke masa depan, kemudian juga competition skill, keterampilan komputasi atau teknologi, ya. Kemudian komunikasi skill, kemampuan berkomunikasi. Nah, ini sangat penting sekali. Karena kecerdasan berkomunikasi itu juga sangat menentukan kita. Meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap kita itu adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan kecerdasan komunikasi kita. Lanjut. Nah, kita masuk ke bekal pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini yang perlu teman-teman sebagai calon wirausaha, ya, untuk bisa dipahami, yaitu satu, sementara itu bekal pengetahuan saja tidak cukup bila untuk dilengkapi dengan bekal keterampilan yang antara lain itu mencakup satu, keterampilan konseptual dalam mengatur strategi dan memperhitungkan resiko. Ya, resiko itu pasti kaitannya dengan kerugian kalau kita bicara usaha. Nah, bagaimana kita bisa mengatur strategi supaya seandainya ada resiko, karena resiko itu tidak bisa kita kesampingkan. Karena usaha itu ada dua, kalau nggak untung ya rugi. Tapi bagaimana kita bisa meminimalisir tingkat kerugian? Nah, ini adalah bagaimana kita tadi memperhitungkan risiko. Sehingga seandainya harus rugi, bagaimana bisa meminimalisir kerugian itu? Yang kedua adalah keterampilan kreatif dalam menciptakan nilai tambah. Ini tadi, yang seperti Ibu sampaikan di awal tadi, bahwa kita harus selalu berimajinasi. Kita harus berhayal yang positif, ya. Jadi seandainya makan sesuatu, biasanya kalau orang yang jiwanya jiwa wirausaha, dia tidak selalu menerima begitu saja apa yang dia lihat. Apa yang dia lihat selalu dia imajinasikan. Wah, ini kayaknya kalau begini kita buat seperti ini akan lebih bagus. Itu selalu itu. Itu ciri-ciri seorang wirausaha. Nah, ini bisa dibentuk. Teman-teman bisa mulai dari hal yang sangat sederhana. Ya, jadi kita harus selalu punya menciptakan nilai tambah, kreatif, berpikir. Apa yang kita lihat, apa yang kita makan, ya kita selalu berpikir kreatif. Wah, ini seharusnya kalau seperti ini kalau ditambah ini, nah itu selalu ada tuh dalam dalam ucapan-ucapan seorang wirausaha. Yang selanjutnya adalah keterampilan dalam memimpin dan mengelola. Nah, ini dalam memanajemen satu organisasi, ya, memanajemen satu usaha yang di dalamnya ada manusia, ada orang-orang yang perlu kita atur. Nah, ini kita harus juga punya keterampilan dalam mengolah, ya, sumber daya yang kita miliki. Yang selanjutnya adalah keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi. Nah, di sini yang tadi di poin sebelumnya juga sangat penting, walaupun itu ada di poin terakhir, tapi itu sangat penting karena kepercayaan masyarakat terhadap kita sebelum mereka memperkenalkan atau melihat produk kita, dia akan melihat bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tersebut untuk menawarkan produk kita. Contohnya misalnya, orang udah tahu rokok itu, banyak orang di sini rokok, tapi kenapa? Selalu ada reklame, kadang-kadang
Kalau kita lihat itu seperti pramu apa ya namanya yang menjajakan rokok itu kenapa selalu ada? Karena salah satu yang dipertimbangkan konsumen adalah bagaimana orang tadi menawarkan produk itu, menawarkan rokok tersebut. Walaupun sebenarnya dia sudah tahu rokok itu rasanya seperti apa, harganya mereka juga sudah tahu. Apalagi misalnya dalam satu label, misalnya jangan rokok deh, misalnya makanan aja deh ya. Misalnya makanan yang lagi ngetop itu sekarang misalnya seperti yang sederhana deh, cilok-cilok yang di jalanan itu ya, yang di pinggir-pinggir jalan itu. Orang udah tahu rasanya seperti apa. Tapi mungkin cilok itu akan bernilai lebih kalau seandainya orang yang yang menawarkan, artinya dia memiliki kecerdasan berkomunikasi, kecerdasan berinteraksi, dia punya kecerdasan sosial yang tinggi, pasti nilainya akan tambah itu. Walaupun harganya tetap sama. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap barang itu akan naik. Otomatis itu akan menaikkan omset penjualannya. Yang selanjutnya adalah keterampilan teknik dalam bidang usaha yang dilakukan. Nah, ini perlu sekali. Contohnya misalnya kalau bikin roti, ya kita harus tahu minimal paling enggak tahulah tentang roti itu sendiri, bahan bakunya apa saja dan seterusnya. Ya, kita lanjutkan. Oke. Nah, ini adalah kiat-kiat untuk merintis usaha baru. Ada beberapa yang perlu teman-teman ketahui juga. Yang pertama adalah keunggulan, yang kedua adalah kemampuan secara teknik, yang ketiga adalah kemampuan kemampuan pemasaran, yang keempat adalah kemampuan finansial, yang selanjutnya adalah kemampuan hubungan, yaitu kemampuan hubungan bagaimana cara mencari, memelihara, mengembangkan relasi, dan kemampuan berkomunikasi. Selagi-lagi tadi kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi. Oke, etika berwirausaha dan kompetisi, karena setiap usaha itu ada aturan, ada etikanya. Nah, ini ada beberapa yang perlu juga teman-teman perhatikan, yaitu satu, kejujuran, bertanggung jawab, menepati janji, ya, disiplin, taat hukum. Artinya apalagi nanti misalnya teman-teman punya usaha, ya, dan berbadan hukum, artinya harus taat terhadap aturan peraturan yang memang sudah diberlakukan sesuai dengan apa yang diatur di negara kita misalnya. Suka membantu, komitmen dan menghormati, kemudian mengejar prestasi. Selanjutnya, nah nih dari beberapa yang sudah ibu sampaikan tadi, bisa disimpulkan bahwa untuk menjadi seorang wirausaha yang berhasil, seseorang harus memiliki bekal pengetahuan kewirausahaan dan bekal keterampilan kewirausahaan, serta bekal pengetahuan kewirausahaan yang terpenting adalah pengetahuan mengenai bidang usaha yang dimasuki, lingkungan usaha, pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab, pengetahuan tentang kepribadian, kemampuan diri, keterampilan yang perlu dimiliki mencakup keterampilan konseptual dalam mengantarkan strategi dan memperhitungkan resiko, kemudian keterampilan kreatif dalam menciptakan nilai tambah, keterampilan dalam memimpin dan mengelola, serta keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi, dan keterampilan teknik di bidang usaha. Ibu rasa untuk pertemuan kali ini cukup. Kita ketemu lagi di pertemuan atau di materi yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.